Halo semuanya, hari ini aku akan share dari khotbahnya Pastor Berry, yaitu judulnya tentang kerendahan hati. Nah, di sini aku mau bilang bahwa Tuhan tuh punya goal di setiap hidup kita, dan ciri yang sangat utama itu sangat spesifik yang Tuhan mau di hidup kita. Kenapa? Agar setiap kita bisa menyelesaikan yang terbaik saat kita masih ada di muka bumi ini. Dan aku mau bilang, kita buka dulu firman di Markus 4 ayat 30. Kita membacakan ya. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? 31. Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Ayat terakhir, 33. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Di sini aku mau katakan, itulah kenapa benih yang paling kecil, one day yang natural sifatnya di dalam kerajaan surga itu akan growing. Dan disinilah kenapa kerendahan hati menjadi salah satu hal yang Tuhan mau di hidup kita. It's a humble. Contoh, misalkan saat firman Tuhan dibagikan, respon hati kita itu seperti apa? Apakah kita keras hati kepada firman yang dibagikan, atau kita mempunyai kerendahan hati untuk menerimanya, gitu. Dan aku mau katakan contoh di Alkitab yang punya kerendahan hati begitu luar biasa. Pertama adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, di sini aku mau bilang, Tuhan tuh ngerti apa kerendahan hati itu. Makanya kenapa benih itu tuh benih yang dari kecil tumbuh jadi besar sama Tuhan Yesus. Dan setiap kita tuh punya umur kedewasaan rohani masing-masing. Contoh kalau Tuhan Yesus di umur 30, di situ semua yang ditabur selalu jadi besar. Dan pada saat Tuhan Yesus di umur 30, 100% Tuhan Bapa itu memberikan jiwa manusianya itu 100%. Dan ketika di umur 30 tahunan, Tuhan Yesus dipakai sangat begitu luar biasa di seluruh penjuru tempat. Dan aku mau katakan, Tuhan tuh mau setiap kita masuk ke dalam fase itu gitu. Kenapa? Karena kita sebagai anak-anak Tuhan harus punya fase umur sebelum 30 tahunan. Dan di sini Pastor Berry katakan fase sebelum umur 30 tahun tuh harus setiap kita tuh punya masuk ke dalam hal itu. Di sini bukan berbicara tentang umur, sekali lagi, bukan secara umur manusia, tetapi momentum di mana setiap anak Tuhan memegang apapun itu dan selalu jadi. Ini sangat luar biasa. Apapun yang kita pegang itu selalu jadi. Makanya kenapa seringkali fase sebelum umur 30 tahun itu sering gagal dan kita belum kita capai, karena yang sering digagalkan adalah kerendahan hati kita. Kita gagal di hal itu gitu. Dan arti lain dari kerendahan hati adalah kita bisa mengikuti seseorang di atas kita. Contoh, kita sebagai pegawai, sebelum Pastor Berry katakan sebelum kita menjadi orang yang hebat, kita harus jadi pegawai yang hebat gitu. Dengan apa? Kita mencontoh, mengikuti orang di atasnya kita gitu, untuk jadi panutan kita. Dan aku mau katakan berkat 30 tahunan itu, contoh di Alkitab adalah salah satunya Daud di umur 30 tahun dipakai begitu luar biasa, dan ada di sini Yusuf gitu. Jadi setiap kita di dalam kekristenan kita akan melahirkan yang namanya kerendahan hati. Dan ujungnya apa? Ujungnya adalah sebuah peninggian buat kita. Jadi upah kerendahan hati adalah peninggian. Jadi siapapun kita, apapun jabatan kita, ingat bahwa saat kita direndahkan, saat kita mengalah, ujungnya kita akan ditinggikan sama Tuhan Yesus. Dan aku mau katakan itulah kunci di dalam kerajaan Allah gitu. Kita suatu saat, one day kita akan di elevation sama Tuhan. Itu aja yang bisa aku bagikan. Thank you.